Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Musika dengan NIM A1B12514 dari kelas reguler E dengan program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Di sini saya akan mereview buku novel Bandung Afterlife. Adalah sebuah novel yang menceritakan tentang kisah cinta anak remaja. Kisah ini adalah kisah seorang mahasiswa tingkat akhir di salah satu universitas yang ada di Bandung. Dalam cerita novel tersebut adalah Herman Chandra dan Rania. Mereka adalah sepasang kekasih yang sudah menjalankan kisah cinta mereka selama 6 tahun. Mereka sudah menjalankan kisah cinta ini semenjak duduk di bangku SMA, tetapi selang 1 bulan lagi hubungan mereka memasuki usia ke-7 tahun. Tapi harus berakhir karena ego yang dimiliki seorang Herman Chandra saat itu. Di bagian 1, saat itu Herman Chandra sedang duduk di bangku dekat jendela menghadap gedung Daknat di perpustakaan di universitas tersebut, yang dimana kursi yang diduduki oleh Herman saat itu adalah bangku favorit sang mantan kekasih Ra atau Rania. Iya, bangku tersebut adalah bangku favorit Rania saat sedang berkunjung hanya untuk sekedar membaca buku, mengerjain tugas kuliah, dan meminjam buku di perpustakaan. Tak selang berapa lama Hema termenung, sedang membayangkan masa lalu dan menerapkan penyesalan yang sudah Hema lakukan saat itu. Datanglah sahabat Hema yang bernama Nathan, yang tiba-tiba berkata, "Ya, kau dari awal namanya pendaftaran." Kenapa Nathan tiba-tiba bilang seperti itu? Hema hanya berpikir mungkin Nata tahu saat itu apa yang sedang Hema pikirkan. Di bagian 2, putus komunikasi dengan orang yang sudah terbiasa menjadi tempat untuk bercerita, tempat berkeluh kesah, dan tempat berbagi cerita seluruh perasaan. It's worth feeling. Namun bagaimana lagi? Bagi Rania, paling penting untuknya sekarang, dia harus menghargai dirinya sendiri. Meskipun hampir 7 tahun menjalani kisah romansa bukanlah waktu yang sebentar, tapi don't expect too much. Manusia itu makhluknya gampang sekali berubah. Jika bukan diri sendiri, tidak akan ada orang lain yang lebih menghargai diri kita. Di bagian bab 2 ini, Rania sedang duduk di bangku kantin bersama sahabatnya Hana yang selalu setia menemani Rania saat Rania sedang tengah terpuruk selepas putus cinta. Di saat Rania sedang fokus menghadap laptopnya, Hana memanggil Rania, "Ra." Rania hanya menjawab dengan sahutan dan kembali fokus menghadap laptop. Dan Hana pun bercerita bahwa Hema sering sekali menghubungkan Hana hanya untuk menanyakan kabar Rania. Di bagian bab 3, di mana bagian ini adalah tepat hari anniversary ke-7-nya hubungan Hema dan Rania. Tapi sayangnya hubungan itu lebih dahulu kandas sebelum mereka sempat merayakannya. Hari itu tepat pada pukul 9, parkiran depan kampus yang dikelilingi pohon pinus tampak ramai. Saat itu mahasiswa sedang sibuk dengan kegiatan masing-masing. Hema justru tengah terlihat asik dengan kebiasaan barunya, yaitu kebiasaan baru yang dilakukan Hema tiap hari adalah nongkrong di warung letak persis di depan kampus, bukan tanpa alasan. Kenapa Hema sering nongkrong di sana? Ya, alasannya Hema sering nongkrong di sana karena ingin melihat Rania, meskipun tidak setiap hari beruntung bisa melihatnya. Di bagian bab 2, membaca buku 2 kali, endingnya akan tetap sama. Jadi, buat apa? Sekarang Hema telah menemukan fakta baru. Fakta pertama, bahwa gadis yang sudah membersamainya hampir 7 tahun tersebut tidak pernah meminta apa-apa selain waktu dan komunikasi yang dengan baik. Lalu, kenapa dengan bodohnya Hema melepaskan gadis itu? Bagaimanapun juga, Rania harus menjadi miliknya. Itu adalah ambisi Hema saat ini. Setelah 1 bulan sejak keduanya putus, hari ini Rania membuka pintu komunikasi untuk Hema. Gadis itu meminta Hema agar datang ke kantin yang berada di dekat gedung Fakultas Teknik Sipil. Tentu dengan sumiringan, Hema menurutinya. Selepas melakukan bimbingan skripsi, sekitar pukul 11 siang, Hema berlari menuju ke tempat yang sudah dijanjikan. Hema berlari kencang sekali karena ingin segera menemukan atau segera menghadap ke depan Rania, sehingga dia bisa leluasa meminta maaf kepadanya.
Membayangkannya saja sudah membuat Hema bersemangat. Sampainya di kantin, Hema mengadarkan pandangannya ke seluruh penjuru ruangan. Hema berjalan lebih lambat dari yang sebelumnya, menghampiri Rania yang tengah duduk di salah satu kursi dekat kasir. Dan Hema pun berkata, "Gimana kabar lo? Sehat?" Sapa ramah Hema. Rania mengangguk dengan ekspresi datar seperti yang melihat. Gadis itu terlihat sangat cantik seperti biasa dengan rambut hitam yang dibiarkan terurai begitu saja, mengenakan setelan jas berwarna krim yang dipadukan dengan celana jeans. Penampilan yang tidak pernah mencolok yang dia kenakan terlihat sederhana dan rapi, namun dengan wajah yang anggun sekali dan cantik, siapapun pasti akan tertarik untuk berlama-lama menatapnya. Kita singkat cerita di bagian 44 ini. Rania sedang menyiapkan sidang proposal skripsi atau sempro skripsi, tapi sangat disayangkan karena nama Hema tidak ada di daftar mahasiswa yang akan mengikuti sidang gelombang pertama. Bahkan proposal skripsinya masih sangat jauh di kata ACC. Skripsi kacau sejalannya dengan hubungan yang jauh lebih kacau, dan di mana malam hari Hema sedang memandang layar ponselnya sambil berkata, "Malam ini Rania lagi ngapain ya? Pasti lagi kerepotan menghafalkan proposalnya." Hema menatap layar ponselnya. Makin hari rasa rindu makin tidak terhara. Rindu yang entah sampai kapanpun akan membeleduk. Dan Hema pun berkata, "Harusnya malam ini kita sedang duduk berdua sambil ngeluh tentang sidang besok." Di bagian 5, sayangnya dia tidak ada di sini. Pagi hari di kosan Hema bergumam pada Bandung, "Hari ini jangan hujan ya, soalnya ada Rania yang sedang mau sidang sempro. Foto-fotonya harus bagus, soalnya kalau enggak Rania akan sedih seharian," gumam Hema. Itu adalah doa yang Hema ucapkan 1 menit setelah bangun dari tidurnya. Tidak lupa dia mengirim sebaris pesan kepada Rania untuk segera memberi semangatnya. Dan Rania pun menjawab pesan Hema dengan singkat, "Cepat nyusul ya." Hema sebenarnya sedang diambang kebingungan. Apakah dia perlu datang ke sidang Rania atau tidak? Jika dia datang, Hema takut akan membuat Rania merasa tidak nyaman, mengingat betapa bencinya Rania pada dirinya. Opsi kedua, Hema tidak akan datang sama sekali. Namun, di jauh-jauh hari, dia sudah berjanji kepada Rania bahwa dia akan datang. Bukankah janji harus ditepati? Pilihan yang sulit. Setelah berapa lama bergulatan dengan pikirannya, akhirnya Hema tetap pergi untuk mendatangi sidang sempro Rania. Sialnya pagi itu ban motor Hema kempis, sehingga mau tidak mau dia harus berjalan kaki untuk bisa sampai ke gedung Fakultas Ekonomi yang terletak di bagian paling belakang. Tentang OSIS yang tidak akan datang ke sidang Rania, Hema merasa OSIS itu salah. Maka Hema memutuskan untuk datang ke kampus dengan berbagai hadiah di kedua tangannya. Sedikit kerepotan, tapi yang penting hadiah-hadiah yang dipersiapkan bisa sampai ke tangan Rania dengan selamat. Sayangnya di gedung Fakultas Ekonomi, Hema melihat pemandangan yang lain. Dia melihat Giano sudah berdiri di depan ruang sidang. Dan Hema pun bergumam, udah dia nunggu ternyata." Hema menghela napas panjang sejalannya dengan hadiah yang berjatuhan di genggamannya. Dan Hema pun berkata kembali, "Sakit banget sumpah. Tapi Ra juga berhak bahagia. Kalau pilihan bahagianya adalah Giano, Hema bisa apa?" Hema berjalan gontai ke arah kursi yang berjajar di depan gedung fakultas. Sebaiknya dia menunggu di luar saja. Di dalam ruang sidang sedang repot-repotnya dijajalin dan berbagai pertanyaan oleh dosen penguji. Hati Rania malah sibuk membuat janji pada dirinya sendiri. Kalau nanti Hema datang dan ada di depan pintu, Rania bakal kasih Hema kesempatan. Janji. Di luar, Hana sedang cengar-cengir mencari sosok Hema yang baru saja mengirimkan pesan permintaan tolong untuk dititipkan hadiah. Ya, yang dicari justru sedang duduk termenung di luar gedung. Hana mencari Hema dan berkata, "Ngapain di sini? Ayo, tungguin di dalam," ajak Hana kepada Hema. Hema menoleh dan tersenyum. "Gue di sini aja deh, Han, mau titip ini aja, tolong kasih ke Rania ya." Hema menyerahkan hadiahnya yang dibawa
Nya kepada Hana, yakin lo mau nunggu di sana aja? Siapa tahu Rania berharap lo ada di depan ruangan nunggu dia selesai sidang, kata Hana. Dan Hema pun mengangguk dengan yakin. Memangnya siapa yang akan berharap mantan datang di hari yang spesial seperti ini? Apalagi dengan kondisi di dalam sudah ada Jano yang menunggu. Begitulah kira-kira yang ada di pikiran Hema. Hana tidak memaksa lebih lanjut. Dia kemudian berlalu untuk menunggu Rania sampai selesai sidang. Dan Hema pun berkata, semoga sidangnya lancar ya Ra, gue yakin lo pasti bisa lewatin hari ini dengan baik seperti biasanya. Hema kemudian melangkah hendak kembali ke kosannya, hingga sebari pesan masuk membuat Hema terkejut bukan main. Dia kemudian segera berlari. Pesan tersebut adalah pesan dari sang ibunda yang berisi, nak, sini ke rumah sakit, kondisi papamu sedang lemah. Singkat ceritanya, setibanya Hema di rumah sakit, Hema terkejut bukan main. Ketika melihat tubuh papanya terbujuk kaku, bundanya segera menyambut kedatangan anak semata wayangnya, memeluknya dan dengan erat untuk memberinya semangat dan menguatkan Hema bahwa papa sudah meninggal dan Hema tidak ada saat papanya menghembuskan napas terakhir. Seketika tubuh Hema terasa lemas sampai-sampai tidak bisa menopang berat badannya sendiri. Dia kemudian terjatuh dengan air mata yang tak terbendung lagi. Hema menangis keras-kerasnya meluapkan semua kesedihannya yang selama ini dia pendam. Sudah setahun papanya diagnosa terkena penyakit gagal ginjal. Karena penyakit itulah papanya harus kembali ke rumah sakit sekali 2 kali dalam 1 minggu untuk melakukan hemodialisasi. Berapa minggu terakhir papanya memang sering sekali drop. Hingga akhirnya hari ini papanya memilih menyerah dengan penyakitnya yang dideritanya. Singkat cerita, sampailah rumah duka, yaitu rumah Hema sendiri. Life after breakup nggak selalu menyedihkan. Seluruh perhatian tertuju pada gadis yang sedang menangis dengan kencang, sementara Hema yang tak asing dengan suara tangisan itu segera beranjak keluar dari kamarnya. Dan benar saja, Rania sedang menangis seraya memeluk bunda. Bahkan suara tangisan Rania lebih kencang daripada suara tangisan bunda. Hema berjalan menghampirin gadis itu, kemudian memeluknya dengan sangat erat. Tangisan keduanya pecah begitu saja, dan Hema pun berkata, Ra, udah ya nangisnya. Hema mengelamkan tubuh mungil Rania ke dalam pelukannya. Dan Rania pun berkata, gue minta maaf Hema. Dan Hema pun menjawab, maaf buat apa Ra? Pertanyaan Hema membuat Rania menangis makin kencang. Melihat situasi saat ini, rumah sedang ramai. Hema melepas pelukannya dan mengartikannya dengan genggaman tangan yang erat dan membawa Rania keluar rumah agar suasananya menjadi sedikit lebih tenang. Singkat cerita, 1 minggu selepas kepergian sang papa, Hema tetap betah berdiam diri di rumah. Hema merasa sangat menyesal. Semenjak kuliah, dia jarang sekali berinteraksi dengan papa. Padahal setiap minggu, beliau selalu rajin menghubungi Hema, bertanya kapan sekiranya anak semata wayangnya itu akan pulang dan mengantarkannya melakukan rutinitas hemodialisasi. Andai waktu bisa diputar kembali, Hema lebih rela pulang pergi ke kampus dari rumah ketimbang jauh dari papanya. Kita singkat saja ceritanya langsung ke bagian 25. Satu orang yang akan melamar seseorang, satu RT yang akan terlibat saat ini. Personel Barudak Babandungan dan Hana sedang berkumpul di rumah Nathan. Iya, Barudak Babandungan adalah band yang mereka dirikan setelah lulus dari perkuliahan mereka. Jadi, apa yang udah lo persiapkan? Tanya Nata kepada Hema. Membuka sesi diskusi perihal lamaran yang akan dilaksanakan 3 hari lagi, bertepatan dengan hari lamaran, akan ada acara festival di Jalan Asia Afrika, dan Barudak Babandungan menjadi salah satu guest star yang tampil dalam acara tersebut. Manfaatkan momen ini, Hema berniat untuk melamar Rania setelah tampil. Yang jelas, di penampilan kita kali ini gue mau nyanyi lagu angkatnya Payung Teduh. Tanya Hema. Teruskan, respon santai Revan. Oh iya, sebelumnya aku belum ada menyebut nama Revan saat bercerita tadi. Revan, Nathan, Jano, dan Hema adalah sahabatan semenjak duduk di bangku perkuliahan.
Dan dari sana juga persahabatan mereka tetap terjalin sampai akhirnya mereka yang awalnya berpikir untuk membuat band dari awal duduk di bangku perkuliahan dan terwujudlah di mana mereka selesai dengan perkuliahan mereka. Sambung Hema setelah respon santai Revan. Cincin udah gue beli, tanya Jano. Kok bisa tahu ukurannya? Gadis di sebelah Jano mengangkat tangan. Kan gue ada. Kebetulan ukuran jari gue sama Rania sama, jadi gue yang antar Hema beli cincin. Singkat ceritanya, setelah penampilan band baru udah Bandungan ini, oh iya, yang menemani Hema membelikan cincin untuk Rania adalah Hana. Singkat cerita, setelah penampilan band baru udah Bandungan ini, Rania segera berlari menuju ke belakang panggung untuk menyambut Hema. Nathan dan Revan terlebih dahulu turun dari panggung, disusul oleh Giano selama beberapa menit. Namun Hema tak kunjung terlihat. Rania yang penasaran akhirnya menghampiri Giano yang sedang menyimpan gitarnya di bagian bagasi mobil. Rania pun bertanya kepada Giano, Gian, Hema kemana? Kok nggak ikut turun? Tanya Rania. Masih berpikir Hema masih di atas panggung. Giano tersenyum sambil menutup pintu bagasi mobilnya. Kemudian menarik tangan Rania dengan lembut. Ikut gue, Ra, ajaknya. Rania mengikuti langkah kaki Giano yang membawanya ke dalam mobil. Ternyata di dalam mobil sudah ada Nathan dan Revan yang tampak sedang menunggu. Hema kemana, Nah? Setelah tidak dapat jawaban dari Giano, Rania beralih bertanya kepada Nathan. Namun Nathan malah menggelengkan kepalanya sambil mengangkat bahu. Naik aja dulu, Ra. Kami mau bawa lo ketemu sama Hema. Jawab lain justru Rania dapat dari Revan. Ayo, Ra, Hema sudah menunggu di suatu tempat, Giano menyahut. Dengan berbagai pertanyaan yang muncul di kepalanya, Rania hanya bisa terdiam di sepanjang jalan. Sebab 3 orang yang terkesannya sedang menculik ini sama sekali tidak memberikan jawaban yang gemilang mengenai keberadaan Hema, dan sialnya pesan singkat yang Rania kirim ke Hema juga tidak dapat jawaban, hingga mobil membawanya ke jalan Braga. Rania merotasikan matanya mencari sosok Hema. Barangkali ini adalah tempat yang dimaksud oleh Giano. Tadi mengingat ini juga jalan favorit Hema. Mobil terhenti tanpa disuruh. Rania turun begitu saja dan berjalan mengikuti firasatnya. Langkah kakinya tergesa-gesa untuk sampai di tempat yang ada di pikirannya. Dan benar saja, tepat di bawah tulisan Jalan Braga ada Hema yang berdiri sambil tersenyum menyambut kedatangan Rania. Hai, Ra, yang cantiknya sebandung. Laki-laki itu pun terlihat sangat menawan dengan setelan kemejanya. Tiba-tiba saja Hema berlutut dan membuat Rania terkejut bukan main. Hema kemudian mengeluarkan sebuah kotak merah berisi cincin. Orang-orang di sekitar yang kebetulan ikut menyaksikan bersorak meramaikan suasana. Bahkan beberapa di antaranya segera mengambil ponsel untuk merekam. Ra, yang cantik, dengan segala kesungguhannya aku ingin bertanya. Hema menjeda kalimatnya. Riuh orang-orang yang bersorak semakin ramai, membuat suasana semakin dramatis. Ra, maukah kamu menikah denganku? Tertekan makin histeris. Rania seketika menutup mulutnya dengan kedua tangannya sambil memandangi madik mata Hema yang benar-benar terlihat bercahaya malam ini. Orang-orang yang menyaksikan tampak tegang menunggu jawaban. Tidak terkecuali Hema. Laki-laki itu tersendiri sedikit gemetaran. Tak lama akhirnya Hema mengangguk. Disusul tepuk tangan orang-orang di sekitarnya yang ikut bahagia. Di beberapa antaranya saling berpelukan. Semua yang menyaksikan turut berbahagia. Hema menggigit bibirnya, tak kuasa menahan air mata yang lolos begitu saja. Akhirnya perjalanan panjang yang dirinya lalui bersama Rania akan segera sampai di garis akhir. Hema telah memenuhi janjinya, janji untuk melamar Rania di Jalan Braga. Dari kejauhan Giano, Nathan dan Revan saling berpelukan, ikut bahagia, ikut bangga dengan seluruh perjuangan Hema yang mendapatkan gadis idamannya. Selamat, Ra, gue ikut senang, teriak Hana yang entah sejak kapan berada di sekitar sini. Tanpa membuang waktu, Hana pun memeluk Rania setelah dirasa pas untuk ikut bergabung dalam kesenangan Hema dan Rania. Semua teman-temannya sejak tadi memperhatikan dari jauh berjalan mendekat memberikan selamat kepada Hema dan Rania. Selamat, bro, doa terbaik dari gue. Giano membentang tangannya memeluk Hema. Pada akhirnya lo yang tetap jadi pemenangnya. Jaga Rania ya. Hema melepas pelukan sambil terisak. Dia menempuk pundak Giano. Pasti gue akan selalu bahagiain dia. Lo juga harus bahagia ya. Giano tersenyum dan mengangguk.
Menyaksikan drama romansa itu, Nata dan Revan. Singkat cerita, setelah Hema melamarannya di Jalan Braga, mereka melanjutkan acara lamaran yang sebenarnya, yaitu mempertemukan kedua belah pihak keluarga, baik dari keluarga Rania dan Hema. Setelah acara lamaran tersebut, kita singkat kembali langsung ke acara di mana adalah acara yang sudah lama ditunggu. Iya, acara pernikahan. Bandung selamanya. Suasana sakral yang sangat kental, tamu undangan duduk rapi, tidak bersuara, kedua tangan berjabat. Hema menjamkan matanya sambil mengambil napas panjang untuk mengusir rasa groginya dan berkata, "Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau, saudara Hema Chandra bin almarhum Mahesawara, dengan anak saya Rania Azalea binti Pramudia dengan mas kawin berupa logam mulia seberat 50 gram dan uang tunai sebesar 50 juta rupiah dibayar tunai." Hema menatap sorot mata calon papa mertuanya itu. Seraya tersenyum, dia kembali menarik napas panjang, berusaha tidak grogi. Papa Rania balik menatap Hema dengan tatapan tajam, sorot mata penuh keyakinan, yakin bahwa laki-laki yang akan menjadi suami putrinya kelak akan menjadi laki-laki yang tanggung jawab. "Saya terima nikah dan kawinnya Rania Azalea binti Pramudia dengan mas kawin tersebut tunai." Dalam satu tarikan napas, Hema berhasil mengucapkan ijab kabul dan penghulu bertanya pada para saksi, "Bagaimana saksi? Apakah sah?" Dan para saksi menjawab, "Sah." Semua saksi bertiak kompak. Riuh tepuk tangan terdengar saling bersahutan diiringi dengan membacakan doa. Hema kemudian berdiri memeluk Pramudia yang sudah resmi menjadi papa mertuanya. Beliau menangis sesaat setelah kata sah terucap. Menangis bahagia karena kini tanggung jawab putrinya sudah sepenuhnya berpindah kepada laki-laki lain. Di pintu gedung pernikahan, Rania sudah siap berjalan dengan diboyong oleh Mama serta Hana. Iringan lagu Tiara Andini yang berjulun "Pernikahan Kita" membuat suasana makin syahdu. Saat Rania mulai berjalan menemui Hema yang berdiri di depan meja penghulu, semua mata tertuju kepadanya. Setiap langkah yang dilewati oleh Rania membuat Hema semakin deras mengeluarkan air mata. Tangisan bahagia pecah begitu saja, sementara Rania berusaha menahan air matanya agar tidak jatuh membasahi riasannya, sebab Rania ingin tampil cantik di depan suaminya itu. Lirih Hema saat Rania sudah berada di depannya. Dikecup kening gadis itu sudah resmi menjadi istrinya. Begitulah akhir dari perkissahan antara Hema Chandra dan Rania di Bandung. Saling memperbaiki, kembali dengan versi terbaik. Kemudian hidup bersama-sama hingga tua. Baiklah, itu saja yang bisa saya ceritakan secara singkat dari novel Bandung After Rain, karya dari Wulan Nur Amalia. Di sini saya mohon maaf jika ada salah kata ataupun ejaan yang saya paparkan dalam cerita tersebut. Saya Wulan Sifa, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.